Di balik hiruk-pikuk kota Semarang, ada seorang wanita berusia 50 tahun bernama Siti yang sudah menjanda. Ia tinggal bersama putrinya, Diah, yang berusia 26 tahun, dan menantunya, Arif, yang berusia 30 tahun. Meskipun rumah mereka tampak sederhana dan penuh dengan kehangatan, ada sebuah ketegangan yang tersembunyi di balik dinding rumah itu. Siti, yang kehilangan suaminya beberapa tahun lalu, mulai merasakan kesepian yang dalam. Diah, putrinya, sering pulang larut karena lembur di kantor, sementara Arif, suaminya, juga sering bekerja hingga malam hari di sebuah perusahaan konstruksi. Kehidupan mereka yang terlihat harmonis rupanya menyimpan banyak rahasia. Pada suatu malam yang sepi, setelah Diah pergi bekerja, Siti dan Arif duduk bersama di ruang tamu. Dalam keheningan, mereka mulai berbicara tentang kehidupan mereka. Arif, yang sering merasa cemas dengan keadaan Siti yang sering merasa kesepian, mulai menunjukkan perhatian lebih. Siti merasa dihargai dan dilihat oleh Arif, sebuah perasaan yang sudah lama ia rindukan. Mereka berdua saling bertukar cerita dan tertawa bersama, semakin dekat satu sama lain tanpa disadari Diah. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin terasa. Siti yang merasa kehilangan cinta dari suaminya, mulai merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan setiap kali berdekatan dengan Arif. Arif, yang merasa terhormat atas perhatian Siti, juga mulai merasakan kehangatan yang berbeda darinya. Dalam sebuah pertemuan yang tidak terencana, perasaan itu akhirnya terungkap dalam sebuah kehangatan hayrat yang tak bisa dihindari. Hujan di luar jendela seolah menjadi saksi atas perasaan yang tumbuh di antara mereka, perasaan yang jelas salah, namun tak bisa mereka kendalikan. Beberapa minggu setelah hubungan terlarang itu dimulai, Siti mulai merasakan gejala yang tak biasa. Ia merasa mual dan pusing, sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ketika melakukan pemeriksaan, dokter mengonfirmasi bahwa ia hamil. Siti terkejut dan bingung, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kehamilan ini jelas tidak diinginkan, apalagi ketika ia tahu bahwa ayah dari janin dalam kandungannya adalah Arif, menantunya sendiri. Siti merasa terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Pada saat yang sama, Diah juga mengumumkan bahwa ia sedang hamil. Kabar itu seharusnya menjadi kebahagiaan bagi keluarga, namun bagi Siti, ini adalah kabar yang justru semakin memperburuk keadaan. Ia harus menyembunyikan kehamilannya, sementara ia tidak bisa menghindari kenyataan pahit bahwa ia hamil dengan menantunya sendiri. Perasaan bingung dan cemas menghantui setiap langkahnya, sementara Diah merasa bahagia dengan kehamilannya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Suatu sore, Diah pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Siti terlihat tidak sehat. Ia segera bertanya, namun Siti hanya bisa mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya kelelahan. Namun, perasaan Diah semakin curiga, terutama ketika ia melihat sikap Arif yang mulai berubah. Arif mulai menghindari Diah dan Siti, dan suasana rumah mulai terasa canggung. Diah tidak bisa menjelaskan apa yang salah, tetapi hatinya merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, saat Diah pulang dari tempat kerja, Diah mendapati Arif dan Siti sedang duduk bersama di ruang tamu. Melihat kedekatan mereka, Diah merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia bertanya tentang kehamilan Siti, Arif tampak terkejut dan kebingungan. Diah mulai merasa ada yang disembunyikan darinya, dan pertanyaannya semakin tajam. Siti tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, dan akhirnya ia mengungkapkan segalanya kepada Diah.
Dia merasa hancur, tidak percaya bahwa suaminya dan ibunya terlibat dalam hubungan terlarang. Dia merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Arif dan Siti telah menjalin hubungan terlarang di belakangnya. Perasaan marah, kecewa, dan bingung menghantui pikirannya. Ia mulai menuduh Arif, suaminya, telah tidur dengan ibunya. Suasana rumah yang dulunya penuh kehangatan kini berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan dan kemarahan. Dia mengurung diri di kamar, sementara Arif dan Siti tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu, rumah yang sebelumnya penuh tawa dan cinta kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan penuh perasaan terluka. Dia menangis di kamar, merasakan betapa besar pengkhianatan yang ia terima. Siti, meski merasa bersalah, mencoba untuk mendekati dia, namun dia menolaknya dengan keras. Ia merasa terluka dan tidak ingin lagi melihat ibunya. Keheningan yang menyesakkan mengisi ruang rumah, sementara Arif merasa tidak tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Pagi hari berikutnya, dia muncul dengan mata sembab dan hati yang hancur. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Arif dan Siti. Dalam percakapan yang penuh emosi, dia akhirnya mengungkapkan perasaannya. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung. Arif, dengan penuh penyesalan, mengakui kesalahannya. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak bisa menghindari perasaan yang tumbuh di antara dirinya dan Siti. Meskipun ia tahu itu salah, perasaan itu datang begitu saja. Dia merasa terjepit antara cinta dan rasa sakit. Meskipun ia sangat marah dan kecewa, ia tidak bisa begitu saja meninggalkan keluarganya. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, meskipun suasana di dalamnya terasa canggung dan penuh ketegangan. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ini adalah langkah terbaik untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Dia berusaha untuk menerima keadaan, meskipun hatinya masih terluka. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Ia berusaha untuk berdamai dengan perasaannya dan menerima Arif dan Siti meskipun ia masih merasa marah dan kecewa. Siti dan Arif juga berusaha memperbaiki hubungan mereka dengan dia, meskipun mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Waktu menjadi obat yang perlahan-lahan membantu mereka untuk menyembuhkan luka-luka yang ada. Seiring berjalannya waktu, rumah yang dulu terasa penuh dengan ketegangan mulai kembali terasa sedikit lebih tenang. Dia, meskipun masih merasa sakit hati, mulai membuka hatinya untuk memaafkan. Arif berusaha memperbaiki hubungan dengan dia dan Siti, berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Mereka mulai membangun kembali kepercayaan satu sama lain, meskipun itu tidak mudah. Mereka sadar bahwa keluarga ini tidak akan pernah sama lagi, tetapi mereka masih bisa mencoba untuk hidup bersama dengan saling menghargai. Meskipun keluarga ini telah melalui banyak cobaan, mereka mulai belajar untuk menemukan kebahagiaan di tengah luka-luka yang ada. Dia mulai merasa lebih kuat dan menerima keadaan, meskipun kesalahan masa lalu masih menghantui mereka. Siti, yang merasa sangat menyesal, berusaha menjadi ibu yang lebih baik untuk dia dan lebih berhati-hati dalam bertindak. Arif juga berusaha menjadi suami yang lebih baik, bertanggung jawab atas perbuatannya. Keluarga ini, meskipun penuh dengan luka dan pengkhianatan, mulai merasakan bahwa mereka masih bisa mencari kebahagiaan bersama. Mereka belajar untuk menerima satu sama lain, meskipun ada banyak hal yang tidak bisa diperbaiki.
Dalam proses penyembuhan ini, mereka mulai menatap masa depan dengan lebih hati-hati, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah beberapa bulan berlalu, dia merasa bahwa luka yang ada di dalam hatinya mulai sedikit sembuh. Meskipun ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, ia merasa bahwa hubungan dengan Arif dan Siti masih jauh dari normal. Suatu malam, dia merenung panjang. Apakah ia akan terus hidup di dalam ketegangan ini ataukah akan memulai hidup baru di luar rumah ini? Keputusan itu menjadi sangat berat, karena ia tidak bisa begitu saja meninggalkan ibunya yang telah merawatnya sejak kecil. Namun, perasaan terluka yang begitu dalam juga membuatnya merasa bahwa ia perlu mencari ketenangan di tempat lain. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sejenak. Ia merasa perlu waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia berkunjung ke rumah keluarga jauh di desa untuk mencari kedamaian. Di sana, ia berusaha untuk merenung dan berpikir lebih jernih tentang kehidupannya yang semakin rumit. Waktu di desa memberikan dia ruang untuk bernafas, jauh dari perasaan kesal dan amarah yang terus menghantui rumahnya. Setelah beberapa minggu di desa, dia merasa lebih tenang dan siap untuk kembali. Ia menyadari bahwa meskipun kesalahan besar telah terjadi, keluarganya tetap keluarganya. Ia kembali dengan hati yang lebih lapang, meskipun tidak mudah untuk melupakan apa yang telah terjadi. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan senyum Arif dan Siti yang terlihat lebih tenang. Mereka berharap dia bisa menerima mereka kembali, meskipun mereka tahu hal itu tidak akan mudah. Dia berusaha untuk membuka hati dan mencoba memperbaiki hubungan dengan Arif dan Siti. Namun, kepercayaan yang telah retak tidak mudah untuk dipulihkan. Mereka mulai menjalani kehidupan sehari-hari bersama dengan penuh hati-hati. Dia mencoba untuk lebih sabar, tetapi dia juga belajar untuk menjaga jarak emosional. Ia tahu bahwa butuh waktu untuk membangun kembali kepercayaan yang hilang, namun ia juga ingin memperbaiki hubungan dengan ibunya dan suaminya. Siti, yang semakin menua, merasa cemas tentang keadaan dirinya dan masa depannya. Kehamilannya yang tidak direncanakan mulai membawanya pada perasaan cemas, terutama mengenai apakah ia bisa memberikan anak itu kehidupan yang baik. Namun, kehamilan ini juga membawa harapan baru bagi keluarga yang penuh luka. Siti merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan dengan dia dan Arif. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan dan berdoa agar bayi yang dikandungnya bisa membawa kedamaian bagi keluarga. Arif, yang merasa bertanggung jawab atas kesalahan besar yang ia lakukan, mulai mencoba untuk menjadi suami dan menantu yang lebih baik. Ia melibatkan dirinya lebih dalam kehidupan rumah tangga dan berusaha memperbaiki hubungan dengan dia. Meskipun dia masih menjaga jarak, Arif tidak menyerah. Ia sadar bahwa ia telah merusak banyak hal, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa berubah. Arif bertekad untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan memberi cinta yang layak bagi keluarganya. Beberapa bulan setelah dia kembali, suasana di rumah mulai sedikit lebih baik. Dia mulai melihat perubahan dalam sikap Arif dan Siti, meskipun masih ada luka-luka yang belum sembuh sepenuhnya. Mereka mulai berbicara lebih terbuka satu sama lain dan saling memahami kesulitan yang mereka alami. Kehamilan Siti juga menjadi pengingat bagi mereka tentang pentingnya kebersamaan dan cinta yang tulus. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan penuh pengertian. Hari kelahiran anak Siti akhirnya tiba. Seluruh keluarga berkumpul di rumah sakit.
menyaksikan kelahiran bayi yang diharapkan dapat membawa cahaya baru dalam hidup mereka. Meskipun perasaan Diah masih campur aduk, ia merasa bahwa ini adalah momen yang sangat emosional. Ketika bayi itu lahir dengan sehat, Siti menangis terharu. Ini adalah momen kebahagiaan yang sangat berarti baginya, dan ia berharap bahwa anak ini akan menjadi simbol perubahan dan pemulihan keluarga mereka. Setelah kelahiran bayi itu, Diah mulai melihat segalanya dengan perspektif yang berbeda. Ia mulai menerima kenyataan bahwa keluarganya mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa bahagia lagi. Ia belajar untuk menerima Siti dan Arif dengan segala kekurangan mereka. Meskipun perasaan kesal dan terluka masih ada, ia mulai memahami bahwa semua orang bisa berubah dan memperbaiki diri. Diah, Siti, dan Arif mulai menyusun kembali kehidupan mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung satu sama lain, meskipun masa lalu mereka penuh dengan rasa sakit. Diah merasa lebih kuat dan lebih siap untuk melangkah maju, sementara Siti dan Arif berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menjalani peran mereka. Keluarga ini tidak akan pernah kembali ke keadaan semula, namun mereka mulai menemukan cara untuk hidup dengan lebih damai. Mereka menyadari bahwa cinta, meskipun sering kali teruji, bisa membawa mereka melalui segala cobaan. Meskipun hubungan dengan keluarga semakin membaik, Diah mulai merasa bahwa ia juga membutuhkan kebahagiaannya sendiri. Ia memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya, yakni melanjutkan pendidikan dan mengejar karir yang lebih baik. Ia merasa bahwa waktunya untuk menemukan jati dirinya sendiri telah tiba. Diah tahu bahwa meskipun ia akan selalu mencintai keluarganya, ia juga perlu meraih kebahagiaannya sendiri tanpa terikat oleh masa lalu yang kelam. Dengan dukungan satu sama lain, keluarga ini mulai membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Mereka berbicara lebih terbuka dan lebih sering menghabiskan waktu bersama, mendukung satu sama lain melalui setiap tantangan yang ada. Diah berhasil menemukan kedamaian di dalam dirinya. Siti berusaha menjadi ibu yang lebih baik, dan Arif terus berusaha menjadi suami yang lebih bertanggung jawab. Meskipun luka-luka masa lalu masih meninggalkan bekas, mereka mulai membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Dengan berjalannya waktu, hubungan mereka semakin mendalam. Diah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri, meskipun ia tetap terikat dengan keluarganya. Siti dan Arif juga menemukan cara untuk memperbaiki hubungan mereka dan saling memberi dukungan. Mereka mulai merasa bahwa meskipun mereka telah melalui banyak kesulitan, mereka dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Cinta yang dulu terlarang kini berkembang menjadi bentuk cinta yang lebih tulus dan dewasa. Keluarga ini akhirnya menemukan kedamaian setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan rasa sakit, pengkhianatan, dan penyesalan. Mereka belajar untuk menghargai satu sama lain, memahami bahwa setiap orang memiliki kelemahan, dan bahwa cinta sejati membutuhkan usaha untuk bertumbuh dan berkembang. Mereka tidak lagi terjebak dalam masa lalu, tetapi fokus untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama.